يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara perkara yang sangat dicita-citakan oleh setiap hamba adalah bisa mendapatkan sebuah kehidupan rumah tangga, sebuah keluarga berbahagia yang senantiasa dilimpahkan kepada keluarga tersebut sakinah, mawaddah, rahmah, keluarga yang penuh kedamaian, keluarga yang penuh saling mencintai, saling merahmati dengan sesama anggota-anggota keluarganya. Subhanallah. Yang mana ajaran Islam di antara bentuk sempurnanya itu telah mengatur tidaklah ada sendi-sendi kehidupan untuk kebahagiaan seorang hamba di dunia dan akhirat kecuali Islam sudah mengajarkan. Islam sudah memberikan ajaran-ajaran yang mendatangkan kemaslahatan bagi setiap hamba di kehidupan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Termasuk juga dalam sendi-sendi kehidupan berumah tangga. Karena setiap insan tidak lepas dari pasangan. Setiap insan tidak akan mungkin lepas dari hidup bersama keluarganya. Hingga demikian juga Islam itu juga mengatur antara hak-hak di antara anggota-anggota keluarganya, antara seorang istri dengan suaminya, antara seorang suami dengan istrinya, antara anak dengan orang tuanya, antara orang tua dengan anaknya, yang mana semuanya seandainya setiap elemen-elemen dari anggota rumah tangga menjalankan hak dan kewajibannya, menunaikan kewajiban-kewajibannya, memahami hak-hak sesamanya, niscaya hal itu akan bisa mendatangkan kebahagiaan di kehidupan dunia, bahkan nanti di kehidupan akhirat. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahu min amalihi min syai'." Al-ayah dalam surat At-Tur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dengan keimanan.
maka kami akan gabungkan mereka. Anak keturunannya digabungkan dengan para orang tuanya. Atau sebaliknya orang tuanya digabungkan dengan anak keturunannya. Nanti dalam akhirat. Dan sedikit pun kami tidak akan mengurangi hak-hak mereka. Yang mana ini merupakan kabar gembira buat mereka-mereka yang ketika di dunia betul-betul menjalankan konsekuensi iman dan takwa dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah keluarga. Ternyata kebahagiaannya bukan cuma nanti di dunia saja, bahkan nanti di alam akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kebahagiaan mereka dengan yang lebih lagi. Rumah tangga tersebut, semua elemen-elemen anggota rumah tangga tersebut yang beriman dan beramal soleh akan berlanjut kebahagiaannya sampai nanti dalam akhirat. Bahkan disebutkan di ayat ini, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di sana ada syafaat ketika orang tua mungkin tidak sebaik anaknya. Orang tuanya mungkin tidak sebesar anaknya dari segi amalan soleh dan ketakwaan. Akan tapi di antara bentuk kemurahan Allah, ya, yang ada kekurangan tersebut akan digabungkan dengan yang berada di atasnya. Al-Haqlani. Kami akan gabungkan mereka. Walaupun mungkin sebenarnya tingkatan di surga itu masih di bawah ini. InsyaAllah, karena sebab syafaat dari setiap anggota keluarga, akhirnya mereka pun meraih kebahagiaan yang lebih lagi di surga dengan digabungkan dengan orang-orang yang lebih bertakwa. Orang-orang yang lebih besar, tingkatan surganya lebih tinggi, tingkatan surganya di alam akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Penting sekali untuk kita persiapkan mulai dari sekarang. Tiap dari kita, anggota keluarga kita, khususnya kita selaku orang tua, selaku umat, berusahalah untuk menciptakan keluarga yang islami. Keluarga yang begitu kuat dalam berpegang dengan agama ini. Menghidupkan suasana ilmu dan amal. Mendidik anak-anak kita, mendidik istri-istri kita, termasuk mendidik diri-diri kita. Di atas kebaikan ilmu, agama, dan juga menghidupkan suasana amalun soleh. Maka yang seperti ini, insyaAllah akan menjadi sebab kebahagiaan di kehidupan dunia dan juga nanti di kehidupan alam akhirat. Khawani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sebelum kita melanjut pembahasan terkait pentingnya bagi kita untuk meraih keluarga yang bahagia, keluarga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah, maka yang seperti ini kita semuanya wajib mengetahui garis besar apa tugas dan kewajiban daripada setiap elemen keluarga. Terkhusus kewajiban bagi para ayah. Yang mana kita semuanya para kaum laki-laki itu menjadi orang yang pertama kali berkewajiban, bertanggung jawab di dalam membawa bahtera rumah tangga kita. Membawa anak-anak kita, istri kita dalam kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya. Tugas sebagai al-qawwam, pimpinan yang harus betul-betul menjadi pimpinan yang bertanggung jawab. Allah Azza wa Jalla menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim.
para suami, para ayah, itu adalah qawwam, pemimpin. Bagi para wanita, mereka Allah Azza wa Jalla tunjuk sebagai pemimpin untuk memimpin rumah tangganya, jadi imam. Yang mana mereka, para abah, para suami, diberikan kelebihan. Ya, dari segi akalnya, tentunya mereka lebih di atas. Dari segi fisiknya, mereka lebih di atas. Ya, demikian juga dari segi sikap, sisi-sisi yang lainnya dari kebaikan, sampai kemudian Allah Azza wa Jalla menunjuk para suami untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ketika kepemimpinan kok beralih kepada kaum wanita, ya, seorang suami tidak menjalankan tugas qawwamah, justru istrinya yang ambil alih, maka ini tanda, ya, ketika suatu kaum tidak akan mendapatkan keberuntungan. La yuflihul qaum walau amruhum ra'atan. Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada para wanita. Subhanallah. Ya, dalam skala yang kecil saja. Seorang suami jangan sampai kemudian kalah, dalam artian menyerahkan kepemimpinan kepada istri. Ya, tidak akan beruntung, kata Rasulullah SAW. Ya, apakah beruntung di dunia, apakah beruntung nanti dalam masyarakat? Karena subhanallah, kalau urusannya sudah seperti itu, ketika seorang wanita yang memegang kendali, suaminya lemah, tidak menjalankan qawwamah, maka di saat itu subhanallah akan hilang al-falah, keberuntungan, kebaikan, ya, dan juga barakallahu fikum, kebahagiaan tentunya akan hilang, ya, akan berkurang dikarenakan salah satu daripada khususnya pemimpin dari rumah tangga itu dalam keadaan tidak menjalankan tugas. Sehingga para abah, para ayah berkewajiban memiliki jiwa kepemimpinan, pengatur, ya, mana yang belum sesuai di rel kebenaran, itu dibenahi. Yang sudah benar, yang sudah berada di atas rel kebenaran, dipertahankan. Ya, yang ternyata masih melanggar, tidak berada di atas rel kebenaran, segera diajak kembali ke jalan yang benar. Dan tugasnya siang dan malam. Ya, tidak pernah lelah. Ya, bahkan tugas ini barakallahu fikum, mendidik anak, mendidik istrinya, ya, qawwamah, meluruskan mereka, harus berada di atas rel ketakwaan. Itu tidak akan pernah berhenti walaupun anak-anaknya sudah besar. Ya, tugas sebagai pemimpin rumah tangga, menjaga semua keluarganya walaupun anaknya sudah besar, itu masih berkewajiban. Ya, Rasulullah alaihi salatu wassalam itu pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu ta'ala, mendatangi putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala warḍaha, ketika sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, didatangi pada malam hari, dibangunkan untuk sholat malam. Subhanallah. Ya, beliau mengatakan, Allah tusalliyani, tidaklah kalian berdua mengerjakan sholat malam. Subhanallah. Di dalam kisah Rasulullah SAW membangunkan kedua, ya, orang, Ali bin Abi Thalib sepupunya, Fatimah putrinya, keduanya sudah berumah tangga, dibangunkan dalam urusan apa? Untuk sholat malam, walaupun hukumnya apa? Tidak wajib. Tapi di sini menunjukkan perhatian seorang ayah yang luar biasa, yang betul-betul harus kita contoh.
menjalankan qawamah, kepemimpinan. Walaupun anaknya sudah dewasa, walaupun anaknya sudah menikah, dibangunkan untuk sholat malam, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, padahal itu adalah masalah ibadah sunnah. Terus gimana dengan ibadah yang wajib? Terus bagaimana kalau seandainya anaknya itu masih kecil, yang masih butuh pendidikan, butuh untuk diarahkan? Ya, subhanallah. Sehingga inilah tugas qawamah seorang ayah. Semangatnya seorang ayah di dalam menjalankan tugas kepemimpinan yang harus kita contoh. Jangan sampai kemudian kita menjadi seorang yang sibuk dengan urusan dunia, kerja dan kerja. Akhirnya nggak perhatian kepada istrinya, nggak perhatian kepada anaknya. Ya, yang akhirnya barakallahu fikum, hal ini menjadikan tugas qawamahnya, kepemimpinannya terbengkalai bahkan cacat. Ya, subhanallah. Kata limana azanallah yakum. Dalam kisahnya Abu Darda, ketika zaman dahulu Abu Darda dipersaudarakan dengan Salman Al-Farisi. Kaum Muhajirin dengan kaum Ansor dipersaudarakan oleh Rasul alaihi salam. Ternyata pada suatu hari Salman radhiyallahu ta'ala mendatangi rumahnya Abu Darda, mendapati istrinya itu acak-acakan, penampilannya acak-acakan. Kemudian ditanya, ya, Masya'anuki ya Umar Darda, kenapa engkau wahai Umar Darda, kenapa dirimu penampilannya seperti ini, lusuh, ya, acak-acakan, dalam keadaan apa? Kemudian sang istri atau sang wanita Umar Darda, istrinya Abu Darda, itu mengatakan, akhuka Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda tidak ada lagi hajat di dunia. Ya. Kenapa? Karena sibuknya setiap hari ibadah. Istrinya nggak diperhatikan. Ya. Istrinya nggak diurus. Kenapa? Karena dia sibuk dengan ibadah-ibadahnya. Pagi hari puasa, malam hari sholat malam. Ya. Terus sampai nggak terurus istrinya, keluarganya ditelantarkan. Tadi dalam keadaan apa? Datang tiba-tiba Abu Darda mendatangi Salman Farisi radhiyallahu ta'ala. Kemudian Salman tidur menemani Abu Darda malam itu, bermalam di situ, ingin menasihati. Subhanallah, ketika sudah tidur tiba-tiba belum lama tidur sudah terbangun, sholat tahajud. Ya, sholat tahajud. Dalam keadaan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Nam, tidur lagi." Ya. Kemudian di tengah malam mau bangun lagi. Sama Salman radhiyallahu ta'ala dikatakan, "Nam, tidur lagi kamu." Itu sepertiga malam yang terakhir baru kemudian keduanya bangun, kemudian sholat malam. Pagi hari datang, ketika beliau berdua duduk dihidangkan makan, tiba-tiba Abu Darda tidak mau makan. Menyuruh saudaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala untuk makan karena dirinya berpuasa. Maka Salman radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya, "Qul, makanlah kamu." Ya. Disuruh untuk makan dan untuk membatalkan puasa sunnahnya. Setelah itu, keduanya pun makan. Kemudian Salman radhiyallahu ta'ala menasihati Abu Darda, dengan nasihat yang sangat terkenal, ya, "Inna li ahlika 'alaika haqqan, ya, wa li zawjika 'alaika haqqan, wa li waladika 'alaika haqqan, wa li badanika 'alaika haqqan, ya, fa'ti li kulli dhi haqqin haqqahu." Sesungguhnya untuk keluargamu itu punya hak yang wajib kamu tunaikan. Anaknya, kerabatnya, ya, butuh untuk diperhatikan. Demikian juga untuk istrimu, itu juga punya hak yang engkau wajib perhatikan. Untuk anaknya, juga engkau harus luangkan waktu, tenaga pikiranmu untuk mereka semuanya. Ada hak yang wajib ditunaikan. Untuk badanmu,
Demikian juga badanmu juga butuh. Ditunaikan hak-haknya. Ya, fa'adilu kulli haqqin lidhi haqqin haqqahu. Maka tunaikan setiap yang memiliki hak dari bagian hak-haknya. Yang menjadi syahid. Ya, ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menyatakan, Shadaqa Salman, sungguh benar apa yang diucapkan oleh Salman Al-Farisi. Ternyata Salman Al-Farisi atau sahabat yang mulia Abu Darda memiliki kekeliruan tatkala tidak memiliki perhatian, ya, disibukkan dengan ibadah pagi, siang hari puasa, malamnya sholat malam, ibadah ini, ibadah itu, sibuk dengan amalan ibadah, sampai ternyata keluarganya tidak terurus, anak-anaknya tidak terurus, dan ini kemudian ditegur oleh saudara. Padahal sibuknya Abu Darda karena ibadah. Sibuknya Abu Darda karena hal yang sangat utama. Tapi ketika sampai menelantarkan ibadah yang satu lagi, yang tidak kalah pentingnya, yaitu qawwamah, mendidik, meluangkan waktu, mentarbiyah, memiliki perhatian khusus untuk keluarga. Ya, akhirnya disalahkan oleh Nabi SAW. Ya, padahal beliau sibuknya ibadah. Terus bagaimana kalau di sana ada seorang yang sibuknya cuma cari kerja, cari duit, cari uang, sampai tidak perhatian kepada anak istrinya? Apa yang lebih berat kesalahannya? Ya, nilai ibadah jauh lebih berharga daripada uang. Ibadah saja kalau terlalu disibukkan, anak istrinya tidak terurus, itu disalahkan oleh Nabi SAW. Apalagi kalau cari duit. Apalagi kalau cuma cari keuntungan duniawi. Kalau sampai anak istrinya tidak terurus, akan lebih parah lagi. Ya, subhanallah. Sehingga tadi mana azinallah yakum, ya, ini termasuk kesalahan fatal. Apabila seorang ayah, seorang bapak, kalau sampai tidak memiliki perhatian gara-gara sibuk, alasan sibuk, sibuknya Pak dunia, tidak perhatian kepada anak-anaknya, istrinya, terlantar, tidak terdidik, tidak terbimbing di atas kebaikan agama ini, maka dia akan terjatuh dalam dosa. Salah. Ya, apalagi sibuknya, subhanallah, main game. Ya, sibuknya main handphone. Kalau sudah di rumah, itu yang dipegang. Anak istrinya tidak pernah diperhatikan. Subhanallah. Ya, ini lebih berat lagi. Sehingga para abah, para ayah, bersabarlah. Ya, kita semuanya para laki-laki memiliki tugas yang sangat mulia. Apa itu? Membimbing, mengarahkan istri-istri kita, anak-anak kita di atas kebaikan. Ya, karena dengan sebab ini, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Nah, dari sini bertolak segala kebaikan, segala kebahagiaan bertolak dari sebuah rumah tangga yang Islam, rumah tangga yang baik. Dan kuncinya ada pada seorang ayah. Allah tentunya. Setelah taufik dan pertolongan dari Allah SWT adalah kemudian apa? Juhud, kesungguhan, keseriusan para ayah dalam mendidik dan mentarbiyah keluarganya. Ya, maka bersabarlah wahai para abah. Ya, di samping itu saya nasihatkan kepada para abah untuk semangat belajar ilmu agama. Ya, menuntut ilmu agama itu kewajiban yang pertama dan yang paling utama, asbab kebahagiaan yang paling sejati, belajar ilmu agama. Ya, tidak ada jalan kebahagiaan kecuali semuanya dibutuhkan ilmu agama. Bermuaranya kepada ilmu agama. Sehingga ketika kita semuanya sudah menjadi seorang pemimpin rumah tangga, harus bekalnya cukup. Ya, dikasih bekal yang banyak, sebanyak yang kita mampu, yaitu dengan belajar. Ya, hadir di majelis ilmu, banyak membaca faedah-faedah, banyak mendengarkan audio-audio. Ya, yang dengannya kita memiliki banyak pengetahuan untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga kecil kita, bersama keluarga kita semuanya. Ya, karena Pak, dengan berbekal ilmu agama, ya insya Allah itu semuanya akan jadi asbab kebahagiaan dan kemudahan kita semuanya di dalam menjalankan tugas qawamah. Ya, jangan sampai kita dalam keadaan tidak memiliki ilmu, tidak memiliki bekal yang cukup. Ya, tidak memiliki
bekal yang cukup dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak kita. Kalau kita tidak memiliki ilmu, nanti kita salah mengarahkan, kita salah mendidik, kita salah membimbing. Ya, akhirnya kita yang bertanggung jawab ketika tersesat dalam kehidupan dunia karena kita tidak membentengi diri kita dengan ilmu agama. Maka yang seperti ini akan bisa salah jalan. Dan kalau salah jalan, yang bertanggung jawab adalah kita selaku pemimpin rumah tangga. Baik, Asyrafil muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan bagusnya seorang mukmin. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa wa khiyarukum linisa'ihim atau khiyarukum li ahlihi. Dalam riwayat yang lainnya, kata Nabi SAW, sesempurna-sempurna seorang mukmin imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Sebaik-baik mereka adalah yang terbaik dalam memperlakukan istrinya. Dalam riwayat yang lainnya, yang terbaik dalam memperlakukan keluarganya. Jadi, orang yang paling baik, laki-laki yang terbaik, itu adalah laki-laki yang barakallahu fikum memperhatikan punya perhatian besar kepada istrinya atau secara umum kepada keluarganya. Subhanallah, ya, ini ukuran parameter kebaikan seorang laki-laki di sisi syariat. Ya, dan sebelumnya disebutkan tentang apa? Akhlak, terutama akhlak yang bagus, yang akan menjadi asbab kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Kaum mukminin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Yang paling apa? Bagus akhlaknya. Ya, jadi masalah akhlak hal yang sangat penting. Luar biasa. Ya, berucap, bersikap, bertindak, lahir dan batin. Semakin bagus, semakin sempurna, maka imannya akan semakin bagus, semakin sempurna. Bil khusus, secara khusus Nabi SAW menyebutkan akhlak kepada keluarga. Sehingga beliau SAW melengkapi wa khiyarukum li ahli. Ya, wa ana khiyarukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang paling baik kepada keluarganya. Ya, Masya Allah. Atau orang kalau di luar akhlaknya bagus kan. Kalau di luar Masya Allah bersama teman-temannya, bersama kawan-kawan rekan-rekannya, di tempat kerjanya, bagus kan. Giliran sama anak-anak, sama istrinya, gak perhatian. Maka ini bukan manusia yang terbaik. Ya, bukan manusia yang terbaik. Tapi manusia yang terbaik, laki-laki yang terbaik adalah khiyarukum li ahlihi. Wa ana khiyarukum li ahli. Mereka yang paling baik kepada keluarganya. Ini yang paling bagus. Dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku, kata Nabi SAW. Beliau SAW memberikan contoh langsung. Ya. Memberikan contoh langsung kepada para sahabatnya bahwasanya saya orang yang paling baik kepada keluarga saya. Demikian juga kalian semuanya, kita semuanya wajib menjadi orang yang paling baik kepada keluarganya. Ya. Jadi bukan orang yang baik ketika dia baiknya sama orang yang di luar sana saja. Ya, sama teman-temannya baik, sama teman-teman kerjanya baik, sama tetangganya baik, tapi sama anak istrinya ditelantarkan. Ya, istri anaknya ditinggal, istri anaknya tidak diurus, tidak dinafkahi, tidak dididik. Ini bukan laki-laki terbaik. Subhanallah. Kenapa? Karena keluarga punya hak yang begitu besar untuk diperhatikan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW orang yang super sibuk. Nabi SAW orang yang paling sibuk. Ya. Dalam keadaan beliau berjihad fisabilillah, beliau juga dalam keadaan berdakwah siang dan malam, beliau mengurusi urusan umat. Ya, beliau memiliki tugas-tugas dan kewajiban yang luar biasa, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa sibuknya. Beliau juga ahli ibadah yang luar biasa. Tapi ketika giliran dengan keluarga, giliran dengan anak-anak dan istri beliau
Beliau Masya Allah orang yang penuh perhatian. Ya. Beliau orang yang tidak pernah menelantarkan ya kepada anak-anak dan istrinya. Sehingga bagi para abah, sekali lagi, tak boleh ada alasan sibuk ya sampai tidak perhatian dalam mendidik anak-anaknya, mendidik istri-istrinya. Ya, wajib kita semuanya ya untuk senantiasa bersemangat dalam mendidik putra-putri kita, mendidik istri-istri kita agar mereka menjadi orang-orang yang betul-betul ya mendapatkan kebaikan. Mendapatkan ya kebaikan daripada ilmu agama ini. Sembari kita semuanya juga sama-sama belajar, sama-sama kita mengamalkan ilmu agama bersama. Dan ini tugas buat kita semuanya ya, dan ini tugas yang sangat mulia sampai-sampai dikatakan menjadi asbab orang terbaik. Ya, asbab orang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla tatkala dia perhatian dengan keluarganya, perhatian kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya. Inilah tugas qawamah. Ya, karena ya, sebagian manusia itu ternyata tidak memiliki semangat. Ada perhatian tapi semangatnya kurang. Ya, dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Yang lebih parah lagi ada yang sangat abai. Anak istrinya dalam keadaan tidak menjalankan ketaatan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa. Dalam rumah tangganya penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Dalam rumahnya penuh dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Istri anaknya berbuat dosa, berbuat maksiat. Suaminya dibiarkan, oleh suaminya dibiarkan. Subhanallah. Seperti ini, ya, adalah seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Yang digelari dengan dayus. Dayus. Suami yang tidak bertanggung jawab. Ya. Rasulullah SAW menyatakan salah satu la yadkhulul jannah. 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Yang pertama mudminul khamri, orang yang kecanduan khamar. Yang kedua al-aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah ad-dayyus alladhi yuqirru bi ahlihi al-khubsa. Ya, seorang laki-laki yang dayyus yang membiarkan di keluarganya kejelekan. Ya, 3 golongan tidak masuk surga. Berarti 3-nya ini karena melakukan dosa besar. Ya, melakukan dosa yang sangat besar. Yang pertama, mudminul khamr, orang yang kecanduan khamr. Dia, na'udzubillah, ya, tergantung dengan khamr tersebut. Apa itu khamr? Ma yukhamirul aqla. Oh, sesuatu yang bisa menutupi akal sehat. Segala yang memabukkan. Kullu muskirin khamr. Ya. Setiap yang memabukkan itu khamr, kata Rasulullah SAW. Di zaman sekarang, kalau di zamannya Nabi SAW, khamr itu terbuat dari apa? Fermentasi dari zabir, anggur, fermentasi dari kurma, ya. Tapi di zaman sekarang ada yang lebih dahsyat lagi. Ya. Khamr dari narkoba dan yang lainnya yang lebih efek memudaratkannya, menghancurkannya, efek merusaknya, itu lebih berat. Ya, sehingga tingkat keharamannya tentunya lebih berat lagi. Nah, sampai kecanduan, dia tahu bertaubat darinya, maka masuk surga. Demikian juga yang kedua, al-aqli walidayhi, orang yang juga kepada orang tuanya. Ini juga dosa yang sangat besar. Dia tidak masuk surga. Kemudian yang ketiga menjadi syahid di sini, adalah apa? Ad-dayyus. Laki-laki yang Allah Rasulullah SAW sebut sebagai dayyus. Alladhi yuqirru bi ahlihi su'a. Ini orang yang membiarkan kejelekan di dalam keluarganya. Keluarganya masih ada kejelekan. Tapi dia biarkan. Keluarganya ada keburukan, kemaksiatan, ada dosa, ada pelanggaran, meninggalkan kewajiban dan seterusnya. Dibiarkan. Maka dia namanya dayyus. Ya, terus gimana semestinya seorang suami? Jadi itu harus punya perhatian. Ya, dia tidak terlalu keras, ya, tapi dia juga tidak terlalu lembek. Ada orang saking semangatnya mengingkari kemungkaran dalam keluarganya, tapi dengan kekerasan, dikit-dikit main pukul, dikit-dikit main cambuk, dikit-dikit main kekerasan. Ini juga nggak bisa.
Barakallahu fiikum. Ada juga yang terlalu lembay. Dia dalam keadaan tidak pernah memarahi anaknya, apalagi memukul anaknya, memukul istrinya. Ya, dia negur sekedarnya, sudah tinggalkan lagi. Ya, atau bahkan tidak mau menegurnya, dibiarkan. Ini namanya jayus. Ya, subhanallah. Terus semestinya kita ambil jalan tengah. Ya, khairul umur awsatuh. Sebaik-baik perkara itu yang paling tengah. Ya, dengan cara apa? Ditegur, dinasihati. Ya, diingatkan. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, dalam kelanjutan ayat Ar-Rijalu Qawwamuna 'ala Nisa, al-ayah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nisa, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Dan wanita-wanita yang kalian khawatiri akan sikap nusyuz. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan sifat durhaka. Aidhuhun, nasihat. Ya. Yang kasih apa? Mau'izah. Yang kedua, kalau tidak juga dia dengar nasihat-nasihatnya, tidak juga diamalkan nasihat-nasihatnya, masih durhaka, masih melakukan dosa, masih melakukan kemaksiatan, masih tidak mendengar kepada perintah suami dalam hal yang ma'ruf. Suaminya nyuruh apa pakai jilbab misal, tidak taat, nasihati terus. Suaminya nyuruh untuk sholat 5 waktu, tidak taat juga, nasihati terus. Ya, terus seperti itu. Kalau ternyata nggak apa-apa juga, wahjuruhunna fil madaji', hendaknya kalian tinggalkan mereka di ranjang-ranjang baik. Ya, bisa ranjang. Baik. Kalau ternyata tidak juga masih taat kepada suaminya, masih juga berbuat mungkar, masih juga berbuat dosa, pelanggaran-pelanggaran masih dia lakukan, wadribuhun, pukul mereka. Ya, pukul mereka. Barakallahu fiikum. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab seorang suami. Ya, tanggung jawab seorang suami yang harus dijalankan. Ya Allah Azza wa Jalla perintahkan dalam ayat yang mulia. Dipukul tapi bukan pukulan yang mencaci. Dipukul tapi bukan dengan pukulan yang barakallahu fikum bisa melukai. Ya, pukulan yang penuh dengan pendidikan. Baik. Aina aqwanakum fala tabghu 'alayhinna sabila. Kalau mereka sudah mentaati kalian, ya, jangan cari-cari alasan. Jangan kemudian kamu berusaha cari-cari alasan untuk memukul atau untuk menyalahkan istri-istrimu kalau sudah bertaubat pada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, di sini Allah Azza wa Jalla memberikan ya kiat-kiat langkah-langkah bagi seorang suami di dalam menjalankan tugas kawamah, tugas kepemimpinan. Bahwasanya mereka para suami itu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mendidik, ya, untuk menasihati dan menasihati dengan penuh kelembutan. Ya, jadi termasuk kesalahan ketika seorang suami, seorang ayah mudah sekali mukul, ya, mudah sekali untuk memukul istri-istrinya, anak-anaknya. Ini termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Tapi awali dengan nasihat, awali dengan nasihat-nasihat, teguran-teguran. Ya, barakallahu fikum, tentunya dengan nasihat dan teguran yang penuh dengan ya kasih sayang, yang barakallahu fikum, yang dengannya mudah-mudahan dengan kelembutan, maka hal itu akan bisa mendatangkan kebaikan. Ya, akan menjadi semakin bagus nasihat ketika disampaikan dengan penuh kelembutan. Karena hukum asal ketika kita lagi menegur, mengingatkan, menasihati, itu adalah harus dengan lemah lembut terlebih dulu. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan apa? Maka ana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nusi'a an syai'in illa sya'ana. Tidaklah lemah lembutan dalam suatu perkara kecuali akan semakin menghiasi perkara tersebut. Tidaklah lemah lembutan tercabut dari satu perkara kecuali akan semakin jelek perkara tersebut. Ya, kita lagi mendidik anak-anak kita, istri kita, mengingatkan mereka, menasehati, sampaikan dengan penuh kelembutan, sampaikan di waktu yang tepat, sampaikan di suasana yang sangat ya mendukung untuk mereka menerima nasihat dan bimbingan kita. Dan kita wajib pandai-pandai ya mencari selang waktu yang tepat di dalam menasehati, menyampaikan teguran dan nasihat kepada keluarga kita.
Iya, ya dengan penuh kelembutan. Ketika sudah dinasihati terus menerus gak ada ini, baru dipisah ranjang. Iya. Kalau sudah tidak ada lagi, oleh untuk dipukul. Ya, barakallahu fikum. Yang kita harapkan mudah-mudahan dengan dosis yang awal, dengan nasihat yang penuh lemah lembut, mereka sudah mau tersadar kembali ke jalan yang benar. Ini yang diinginkan. Ya, yang menjadi syahid. Subhanallah. Ya, Rasul atau Allah Azza wa Jalla sampai menyebutkan ayat khusus agar kita semuanya jangan sampai menjadi dayus. Ya, mengingatkan kita semuanya untuk menjalankan tugas qawamah, kepemimpinan. Agar kita semuanya jangan menjadi orang-orang yang abai. Ya, dengan alasan sibuk kerja, dengan alasan ini dan jangan barakallahu. Ya, karena ini tugas yang sangat mulia dan ini merupakan asbab kebahagiaan buat sebuah rumah tangga. Ya, dan kita semuanya yang menjadi orang terdepan. Demikian juga saya nasihatkan kepada para abah juga. Ya, hendaknya kita menjadi orang yang terdepan dalam mengamalkan kebaikan ilmu agama. Ya, orang yang terdepan dalam beramal. Kenapa? Karena kita akan menjadi qudwah. Ya, kita akan menjadi contoh. Kenapa? Karena kalau kita sekedar nyuruh, sementara kita tidak melakukannya, ya, alhamdulillah kita akan tergerus. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian ya hanya memerintahkan saja, mengucapkan kalimat-kalimat perintah-perintah, tapi kalian sendiri tidak mengamalkannya? Ya, anak istrinya disuruh beramal, anak istrinya suruh belajar. Ya, anaknya dipaksa untuk belajar ini dan itu, istrinya diperintahkan demikian. Sementara maaf kita sendiri dalam keadaan apa? Tidak mengamalkan. Maka yang seperti ini, kabur maqtan indallah, sungguh besar kemurkaan dari si Allah. Antaqulu ma la taf'alun, ketika kalian cuma berkata-kata saja, kalian tidak mengamalkan. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik sementara kalian tidak melakukannya? Kalian melupakan diri kalian. Kalian sudah membaca Alkitab, afala ta'qilun? Tidakkah kalian memikirkan? Subhanallah. Sehingga para abah kita semuanya ya menjadi wajib untuk menjadi apa? Orang yang pertama kali beramal, pertama kali bersemangat dalam menjalankan agama ini. Dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam rumah-rumah kita, makmurkan dengan ibadah. Kita menjadi orang yang terdepan. Ya, kalau lagi sholat malam misalkan, kita menjadi orang yang bangun duluan. Ya, sesibuk apapun, bangun duluan untuk sholat malam. Kenapa? Sholat malam, Masya Allah, keutamanya teramat sangat banyak. Ya, ketika seorang hamba senantiasa menjalankan sholat tahajud, sholat malam, keluarganya dibangunkan, anak-anaknya dibangunkan. Kemudian lihat, oh, sang ayah terlebih dahulu bangun. Yang seperti ini tentunya akan sangat mengena. Ya, akan sangat mengena. Kenapa? Karena yang namanya seorang pendidik, ketika dilihat dianya terlebih dahulu yang mengamalkannya, maka yang seperti ini akan begitu mengena di kalangan mad'unya, di kalangan orang yang lagi dididik aja. Ya, tapi kalau sebaliknya, sekedar ngajari dia sendiri tidak. Walaupun 1000 kalimat perintah. Ya, kalau kita sendiri tidak mau mengamalkannya, sangat ya tidak mengena nanti kepada anak-anak dan istri kita. Sehingga fadliman rahimani wa rahimakumullah, para abad semuanya ya, wajib untuk menjadi orang terdepan dalam menjalankan amal ketaatan, apapun amal ketaatannya, apapun amal ibadahnya. Jadilah menjadi orang yang terdepan. Ya, di dalam menjalankan kehidupan ya rumah tangga kita semuanya. Baik, demikian juga bagi para istri, para wanita juga berkewajiban untuk patuh dan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Ya, lebih-lebih dalam berkaitan dengan permasalahan apa? Mentaati suami untuk kemaslahatan hidup berumah tangga. Wajib. Dalam Islam, seorang wanita itu wajib berkewajiban untuk mentaati suami-suami mereka. Ya. Dan juga seorang wanita di samping mentaati suami,
dia juga berkewajiban membantu suami dalam mendidik anak-anaknya. Ya, agar betul-betul rumah tangganya senantiasa dikontrol. Tatkala suaminya berangkat kerja, cari maisha. Dan ini satu kewajiban. Ya, kebanyakan suami pagi hari sudah berangkat keluar. Maka yang menjadi tugas di dalam rumah tangga beralih kepada istri. Ya, amanah diberikan kepada para ummahat, para ibu, para istri untuk menjaga tarbiyah pendidikan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ketika suaminya tidak ada di rumah, sehingga dalam Al-Quran sampai disebutkan Allah Azza wa Jalla menyatakan wal qanitatu hafizatu lil ghaibi as-salihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihah, siapa mereka? Adalah orang-orang yang qanitatun, sangat taat, sangat patuh. Patuh kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami dalam hal yang maaf. Ya. Hafizatun lil ghaibi, yang mana sang wanita tersebut menjaga ketika suaminya enggak ada, memiliki tugas menjaga dirinya, ya, menjaga keluarganya, menjaga harta suaminya. Dan ini tugasnya para istri. Ya, wanita-wanita yang salehah adalah wanita-wanita yang memiliki sikap taat, patuh kepada Allah Azza wa Jalla dan juga patuh kepada suaminya, serta menjaga ketika suaminya tidak ada, menjaga kehormatan dirinya, ya, menjaga anak-anaknya, menjaga harta-hartanya, yang mana ini semuanya adalah hal yang menjadikan kewajiban seorang wanita, ya, untuk senantiasa patuh dan taat walaupun suaminya tidak ada. Ya, sungguh sangat ya khianat ketika suaminya ada di rumah, dia mungkin patuh dan taat. Ketika suaminya pergi kerja, istrinya dalam keadaan alhamdulillah melakukan pelanggaran itu, tidak menjaga dirinya, tidak menjaga anak-anaknya, tidak menjaga harta suaminya. Ya, maka yang seperti ini adalah wanita-wanita yang iyadzabillah tidak amanah, tidak menjalankan amanah. Rasulullah SAW menyebutkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ya, wa rajulu ra'in fi ahli baiti, ya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Kama qala alaihi salatu wassalam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Ya, suami itu pemimpin yang paling bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Dan dia mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya nanti di hari kiamat hasil kepemimpinannya. Masya Allah, akan ditanya seberapa jauh dia menjalankan tugas kepemimpinan. Anak istrinya seberapa jauh dia dibimbing, diarahkan, dididik. Anak istrinya seberapa jauh diperhatikan. Dia nanti akan ditanyakan nanti dari kiamat. Pertanggungjawaban. Demikian juga seorang wanita ketika suaminya keluar rumah, dia pun akan ditanya. Dia pemimpin ketika suaminya nggak ada. Ya, dan dia akan ditanya nanti hasil kepemimpinannya. Subhanallah, ya. Dan yang seperti ini adalah hal yang barakallahu fikum sangat besar tanggung jawabnya seorang wanita. Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri khas wanita yang salehah, dan ini merupakan perintah, ya, buat para wanita adalah apa? Qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Mereka sangat taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya, amal yang ma'ruf, dan juga menjaga dirinya, menjaga anak-anak suaminya, menjaga harta-harta suaminya, karena Allah telah menjaga mereka. Ya, dan ini yang tugas yang sangat luar biasa. Seorang wanita, seorang istri berkewajiban menjaga kehormatannya. Ya, jangan sampai ketika suaminya tidak ada, justru dia na'udzubillah keluar rumah, ya, melakukan ini dan itu, ya,
melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ya, atau na'udzubillah, seorang wanita lagi di dalam rumah. Tapi dunia teknologi di zaman sekarang, tapi pergaulannya sampai keluar rumah, sampai ke penghujung dunia dengan media sosialnya. Subhanallah. Ya. Dia tidak menjaga dirinya, tidak menjaga kehormatannya. Ya. Suaminya nggak ada, dia sibuk dengan media sosial. Dia bergaul dengan pergaulan yang bebas. Ya, dalam dunia maya. Subhanallah. Tidak menjaga kehormatannya, tidak menjaga kehormatan dirinya, dan juga tidak menjaga anak-anak, istri dan keluarga. Bukan demikian wanita yang soleh. Sehingga khanifidin rahimani wa rahimakumullah, kita nasihatkan kepada istri-istri kita dan juga istri-istri kaum muslimin, para wanita-wanita kaum muslimin, hendaknya mereka menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Jadilah mereka menjadi wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang taat. Ya, karena hanya dengan jalan ini mereka akan bisa berbahagia. Hanya dengan jalan ini mereka akan bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum, yaitu dengan cara mentaati Allah Azza wa Jalla, mentaati Rasul alaihi salatu wasallam, mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, ya, mendidik anak-anaknya, kepemimpinan dalam rumah tangga beralih kepada dirinya ketika suaminya sedang mencari nafkah di luar sana, dan dia berkewajiban menjaga itu semuanya, dan itu nanti akan ditanya. Bahaya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dia akan ditanya bagaimana tugas kepemimpinannya. Apakah sudah dijalankan ataukah na'udzubillah dia tidak jalankan dengan sebenar-benarnya. Demikian juga ya, Rasulullah SAW menyebutkan dalam sekian banyak hadis ya tentang apa ciri-ciri wanita-wanita yang solehah, wanita-wanita yang terbaik. Ya, kata beliau alaihi salatu wassalam, ya, khairun nisa imra'atun idza nazarta ilaha saratka, ya, wa idza amartaha ata'atka, wa idza zidta anha hafizatka. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik wanita adalah seorang wanita, seorang istri yang jika kamu memandangnya, dia membahagiakan kamu, wahai Rasul. Idza amartaha ata'at, kalau engkau memerintahkan kepadanya, dia taat patuh kepada. Idza ghibta anha hafizatka. Ya, kalau engkau lagi ghaib, lagi keluar rumah, dia akan menjaga kehormatannya, menjaga untuk dirimu, ya, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, menjaga anak-anakmu. Ini wanita yang soleh, wanita yang terbaik. Subhanallah. Yang mana ukuran kebaikan seorang wanita kembalinya adalah kepada ketaatan kepada suami setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dinasihatkan kepada para wanita, para ummahat, bersabarlah ya antunna untuk menjalankan tugas yang sangat mulia ini. Ya, sungguh ini adalah tugas yang Allah Azza wa Jalla embankan di pundak-pundak antunna semuanya. Ya, tugas yang sangat mulia yang dengan sebab ini Allah muliakan kalian semuanya para wanita. Ya, Allah muliakan mereka ketika para wanita senantiasa tinggal di rumah-rumah mereka, terjaga dari hal-hal yang tidak bagus yang berada di luar sana. Ketika seorang wanita, seorang muslimah betul-betul menjalankan tugas di dalam rumah tangganya, awamah ketika suaminya tidak ada. Ya, yang mana ketika suaminya mengamanahkan, ketika suaminya keluar rumah, amanah berpindah kepada sang istri untuk menjaga hartanya, menjaga dirinya terlebih dahulu, menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, menjaga harta suaminya. Dan itu semuanya akan menjadikan seorang wanita menjadi wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wanita yang terbaik di dalam agama adalah wanita-wanita yang betul-betul menjalankan tugas
kepemimpinan ya di dalam atau di saat suaminya tidak berada di rumah. Demikian juga untuk di antara perkara yang sangat penting untuk bisa menjadi asbab kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga adalah hendaknya antara suami dan istri bersinergi. Ya, jangan sampai antara suami dan istri itu tidak memiliki sinergi, kerjasama yang baik, ta'awun yang baik dalam menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing. Ya, kenapa? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setiap dari mereka memiliki hak dan kewajiban. Walahunna mislu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Atau ayat ditujukan kepada para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ya. Dalam ayat yang lainnya, walahunna mislu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para istri, ya, itu juga ya punya hak. Sebagaimana para istri juga punya kewajiban kepada suami-suami. Dan kedua-duanya ini dalam keadaan harus saling memahami, kedepankan saling memahami, tafahum, ya, saling merendah dan mengalah, saling mengerti antara satu dengan yang lainnya, saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Ya, jangan yang satu terlalu menuntut haknya, kewajibannya tidak begitu perhatian. Ya, suami baca raja. Ya, suaminya ketika mendengar misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran an yasjuda ahadun li ahadin, la amartu nisa'an yasjudna li zawjihin." Ketika suaminya mendengar hadis Rasulullah SAW, kalau seandainya seorang wanita, kalau seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri sujud sama suaminya. Hadis ini, Masya Allah, hadis yang hak, sedikit pun kita tidak ada, Pak. Tidak ada keraguan lagi. Tapi ketika konteksnya suaminya kemudian membawakan hadis ini, memaksa istrinya untuk taat sama saya, sama suaminya, subhanallah, ini kurang cepat. Ya. Semestinya seorang suami jangan menunjukkan sikap sebagai seorang raja. Ya. Jangan menunjukkan sikap dari seorang apa? Seorang petinggi sampai menyuruh istrinya ini dan itu. Ya. Tapi seorang suami memiliki sifat tawadhu, rendah hati. Ya. Walaupun mungkin istrinya sudah paham dan ngerti hadis tersebut. Ya. Dalam keadaan apa? Seorang suami tidak boleh kemudian untuk menunjukkan dirinya sebagai seorang yang lebih bagus, lebih bertakwa, lebih harus dimuliakan. Ya. Karena apa? Apalagi seorang wanita memiliki perasaan yang begitu halus. Ya, hendaknya kita para suami itu memiliki perasaan atau betul-betul pandai-pandai dalam menasihati dan membimbing istri-istri kita. Jangan tunjukkan sikap arogan. Ya, jangan tunjukkan sikap apa? Tinggi diri. Ya, merasa diri lebih mulia. Memang kita sebagai pemimpin seorang suami, memang kita secara ini ditunjuk sebagai pemimpin. Tapi kalau kemudian kita merasa lebih baik, merasa lebih bagus, merasa lebih sempurna, sampai kemudian kita merasa harus ditaati sepenuhnya dan seterusnya. Makanya seperti ini. Ya, ada sikap kibir, sombong dalam hati seorang suami. Itu tidak akan bisa menyentuh nasihatnya kepada istrinya. Maka seorang suami harus pandai-pandai. Ya. Dan sampai kemudian memiliki sikap merasa lebih tinggi dan lebih mulia. Ya. Masalah kemuliaan bisa jadi istri kita lebih bertakwa. Ya. Bisa jadi istri kita ini lebih mulia. Takwanya mungkin lebih besar daripada kita. Ya, subhanallah. Tapi sisi lain tugas dan qawamah kita jalankan. Tapi jangan sampai kemudian kita menjadi seorang suami yang sok menjadi raja. Ya, lihatlah Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, afwan, ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Rasulullah SAW bidakan fi baiti. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kalau di rumahnya? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, kana fi muhnati ahli. Rasulullah SAW itu senantiasa membantu keluarganya. Ya, dalam beberapa riwayat menjahit sandalnya. Ya, dalam beberapa riwayat mencari kutu yang ada di baju zaman dahulu. Ada kutu yang mengganti, dicari sendiri. Subhanallah. Ya,
Bahkan disebutkan karena fi mihnati ahlihi, membantu keluarganya. Para ulama menyebutkan secara umum, ya, membantu tugas-tugas wanita, istri-istrinya di rumah. Sampai Syekh Nusaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau mau bikin kopi sendiri bikin. Lihat istrinya lagi sibuk urus anaknya, istrinya lagi sibuk masak di dapur, istrinya sibuk dibantu. Ya, seorang suami yang pengertian, itu yang akan betul-betul mengena. Suami yang penuh kasih sayang, ya, itu yang akan betul-betul mengena dalam bimbing dan menasihati istri dan anak-anak. Ya, jangan ketika istrinya sibuk, dia cuma duduk minum kopi, ya, duduk main handphone, istrinya kerja, ngurusi anaknya, ngurusi di dapur, ngurusi cucian, ngurusi lantai dan seterusnya. Dia cuma duduk santai. Subhanallah, ya, bukan demikian. Rasulullah SAW bimbing pada kita harus punya pengertian untuk istri kita. Ya, sudah disebutkan tadi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik untuk keluarganya. Ya, sehingga butuh saling tafahum, saling mengerti. Ya, di dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Terus janganlah kita menjadi seorang suami yang sangat menuntut kesempurnaan istrinya. Demikian juga seorang istri, jangan sampai dia menuntut kesempurnaan suaminya. Karena masing-masing kita manusia biasa. Masing-masing kita punya kekurangan, punya kelemahan, banyak kesalahan, banyak kelemahan yang kita miliki. Sehingga mutlak sangat dibutuhkan antara suami dan istri. Tafahum, saling memahami, saling mengerti kekurangannya, saling melengkapi dari apa yang masih kurang pada pasangan. Ya, jangan kemudian kekurangannya itu yang diingat-ingat terus, kesalahannya itu yang diingat-ingat terus, sampai akhirnya alhamdulillah yang di hadapan hatinya, yang di hadapan pandangan matanya itu cuma jeleknya pasangannya saja. Lupakan yang jelek-jelek, lupakan kekurangan-kekurangan. Ya, Rasulullah SAW menyatakan, la yablugh mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Janganlah seorang suami langsung membenci istrinya secara totalitas. Kalau memang dia membenci, ada hal jelek pada istrinya, ya, ingat-ingat, radiya minha akhar. Masih ada yang lainnya yang ada pada istrinya, yang baik-baik, yang lebih, atau perkara-perkara yang baik, yang bagus, yang mesti diingat-ingat, yang koridoi. Ya, jangan diingat-ingat kejelekannya tadi. Ya, jeleknya sedikit insya Allah. Tidak bagusin, masih sedikit. Yang bagus masih banyak. Demikian juga seorang wanita. Ketika melihat suaminya demikian ada kekurangan, ada kejelekan. Tapi ingat-ingat, kebaikan suaminya masih sangat banyak. Ya, pengertian suaminya masih sangat baik. Ingat-ingat yang baik-baik. Sembari yang kurang tadi dibenahi, ditutupi. Ya, dinasihati pasangan kita. Di sisi lain, nggak usah terlalu banyak diingat. Ya, kenapa? Karena yang seperti itu tidak akan bisa mendatangkan kebaikan. Ya, sembari kita nasihati, sembari kita terus menutupi kekurangan pasangan kita. Tapi di sisi lain, nggak perlu diingat-ingat lama-lama. Ya, apalagi jadi bahan merenung, cuma kejelekan pasangan. Ya, tapi ingat yang baik-baik. Masya Allah, sangat banyak kebaikan-kebaikan. Ya, pasangan-pasangan kita, insya Allah dalam keadaan apa? Itu yang dibimbingan oleh agama kita, agar hidup semakin berbahagia, hidup semakin yang tenang dan tentram. Insya Allah, biidznillah ta'ala. Ya, Rasulullah SAW demikian membimbingkan kepada kita semuanya. Insya Allah, mungkin begitu yang bisa disampaikan. Insya Allah, Mas, ya, biidznillah. Kalau seandainya ada waktu, ya, mungkin bisa ditambah pembahasan. Dan tapi waktu seperti yang sudah cukup, insya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan topik kepada kita semuanya dan juga pada keluarga kita semuanya untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan kewajiban masing-masing yang dia menahkan padanya, ya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa istiqomah di atas kebaikan yang subhanallah dan juga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu